Bagian kedua dari bahasan e-pembelian adalah bicara tentang model pembayaran e-commerce dan procurement. Nah, terdapat 3 jenis pembayaran dalam e-pembelian. Yang pertama adalah dengan cara tradisional biasa. Yang kedua, dengan electronic fund transfer. Dan yang ketiga, dengan purchase cards. Dengan cara tradisional biasa itu sudah kita pahami, yaitu pembayaran dengan cek, pengiriman faktur, atau mail, atau transfer telegrafik. Nah, di masa electronic procurement dan electronic commerce ini, cara ini sudah dianggap tidak lagi sesuai. Untuk EFT, itu sebenarnya prinsip sederhana adalah transfer cek secara elektronik dan dikirim melalui ACH atau Automatic Clearing House. Jadi ada yang menjamin proses jual beli yang terjadi ya dengan dasar asumsi bahwa pembeli dan penjual saling percaya dan informasi yang disampaikan adalah benar. Nah, EFT ini memerlukan dana langsung ya dan hanya memberikan informasi yang cukup atau minimal saja. Dan yang ketiga itu adalah purchase card yang lebih banyak dan lebih umum digunakan. Prosedurnya sangat mirip dengan kredit card biasa. Tapi ada kelebihannya, yaitu ada kontrol informasi dengan persyaratan yang berbeda. Nah, kalau kita melihat gambar berikut, ceritakan menggambarkan tentang proses dari purchasing card. Di sini ada pihak supplier, ada pihak end user atau klien, dan ada pihak jaringan bank. Proses-proses yang terjadi, misalnya klien dapat melakukan one payment, sedangkan bank memberikan balasan varied reports, one invoice. Bank juga dapat memberikan spending report, sedangkan supplier dengan klien memberikan place order, supplier memberikan goods and services. Pada tabel berikut disampaikan beberapa keuntungan dari P-Cards dan e-pembelian tersebut. Salah satu yang terkait e-pembelian itu mengintegrasikan data P-Cards. Dan ada pengendalian otomatis atas pembelanjaan serta terintegrasi dengan sistem pendukung. Berikutnya, untuk kita melakukan e-pembelian ya, maka sebenarnya kita memerlukan satu aplikasi yang disebut e-katalog. E-katalog ini atau katalog online ya merupakan sistem informasi elektronik ya di mana sistem tersebut membuat informasi ya berupa daftar, jenis, tingkat komponen dalam negeri, asal serta informasi lain dari berbagai penyedia dan jasa. E-pembelian ya harus menyertakan e-katalog untuk menjamin tingkat kejujuran dan meningkatkan rasa percaya atau kepercayaan antara penyedia jasa dan pembeli atau penerima jasa. Nah, kalau kita berbicara soal sistem pembayaran dengan menggunakan internet, maka terdapat beberapa mekanisme transaksi pembayaran tersebut. Dimulai dari customer ya. Customer itu melakukan browser, memasukkan credit card info, ya, checking account info, kalau dia menggunakan ATM atau menggunakan digital cash. Kemudian itu datang ke server, merchant commerce server. Di situ dilakukan transaction management, ya, pemeriksaan info-info dari customer,
datang di gateway. Gateway ini dia menerapkan protokol keamanan seperti misalnya HTTPS atau SSL dan kemudian sampai ke bank. Bank melakukan otorisasi dan verifikasi bahwa info, misalnya info kartu kredit yang dimasukkan oleh customer itu sudah tepat. Kemudian lewat bank networking tersebut, transaksi itu dilakukan. Kemudian bank kembali memberikan informasi kepada customer bahwa proses jual beli sudah selesai dilakukan. Proses pembayaran itu dimulai dengan POS. Ya. Misalnya POS kita menggunakan device elektronik, komputer atau smartphone. Kita mencari produk melalui e-katalog. Kemudian kita masukkan produk yang ingin kita belanja pada digital card atau keranjang belanja digital, keranjang belanja digital. Setelah semua dikumpulkan digital chart, kita lanjutkan dengan melakukan payment atau pembayaran. Nah, sedangkan untuk proses pembayaran itu bisa transfer, kartu kredit, kartu debit, dan lain sebagainya. Aktivitas pembayaran ini tentu ada proses verifikasi dan otorisasi yang dilakukan oleh pihak bank dengan meneruskan data-data oleh merchant. Karena data-data dikirimkan oleh customer lewat merchant. Bank melakukan otorisasi dan verifikasi, kemudian bank memberikan pemberitahuan via email kepada customer bahwa produk atau jasa proses jual beli telah terselesaikan. Nah, selain menggunakan jalur pembayaran via kartu kredit, kartu debit, ya, transfer antar bank, sekarang juga sudah dikenal dengan yang namanya digital cash. Sudah banyak aplikasi-aplikasi yang menggunakan digital cash seperti OVO, Uangku, ya, dan sebagainya. Prosesnya sama sebenarnya dengan menggunakan digital cash. Jadi ada proses tambahan, ya, di mana dilakukan keamanan perlindungan data pada data-data yang dikirimkan oleh user atau pembeli menggunakan dengan teknik dienkripsi random, ya. Kemudian data-data itu sampai ke bank, bank memverifikasi, memberitahukan kembali kepada user, user kemudian membayar, melakukan pembayaran pada merchant, kemudian merchant memproses itu juga dalam dokumen yang terenkripsi, dikirimkan di bank, bank juga menenkripsinya, kemudian terakhir ada tanda tangan digital yang disertakan. Ya, digital cash modelnya seperti itu. Nah, terkait dengan konsep digital cash di sini, maka Couture tahun 1997 mengusulkan agar supaya selain nilai uang juga dilengkapi dengan yang namanya kupon atau kita sebut token untuk menjamin keamanan pada transaksi yang terjadi di platform internet. Misalnya, keamanannya harus memperhatikan 6 hal utama, yakni masalah security, masalah confidentiality, masalah integrity, masalah autentikasi, masalah autorisasi, dan masalah assurance. Jika prinsip keamanan melakukan pembayaran dari internet harus menerapkan 6 prinsip keamanan ini agar proses pembayaran terjamin aman. Misalnya, sekarang ada teknologi di mana melakukan fungsi hash, ya, sehingga dapat mengenkripsi dokumen-dokumen yang dikirimkan. Kemudian menerapkan kembali fungsi hash untuk mendekripsi dokumen-dokumen elektronik yang dikirimkan. Sehingga proses ini dapat menjamin keamanan dalam sistem pembayaran internet. Jadi dapat kita simpulkan
Pembayaran adalah bagian dari e-pembelian, baik sisi e-commerce maupun sisi e-procurement memerlukan proses pembayaran. Nah, proses pembayaran harus dijamin dengan security yang baik agar supaya proses pembayaran tersebut dapat berjalan terlindungi identitas klien atau pembeli dan identitas pemasok atau penjual. Demikian materi kita pada topik ini.